Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita yang tiada terhingga setiap harinya. Sadarlah wahai saudaraku bahwa setiap hari Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada engkau rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga andai engkau mahir melihatnya. Tanpa nikmat dari Allah tersebut kita bukanlah siapa-siapa, tidak mempunyai apa-apa dan tidak akan mampu apa-apa. Kita menjadi diri kita yang sekarang karena sudah puluhan tahun Allah telah memberikan nikmat yang tidak terhingga itu setiap harinya. Tanpa rahmat dan nikmat itu bisa apa kita? Kita menjadi diri kita yang sekarang karena sudah puluhan tahun menikmati jantung, paru-paru, ginjal, darah, tulang dan yang lainnya. Sudah puluhan tahun kita menggunakan mata, lisan, kaki dan tangan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tanpa semua itu, siapalah kita? Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang bisa kita miliki? Tentu tidaklah apa-apa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ingatkan kepada para jamaah sekalian bahwa kita berada di masjid ini dalam rangka untuk Jumatan. Karena itu mohon bisa fokus mendengarkan khotib, baik yang dewasa maupun yang anak-anak. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan Jumatan. Bahkan Allah melarang tindakan yang produktif untuk dilakukan dalam rangka menghadiri Jumatan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan praktek jual beli. Quran surat Al-Jumu'ah. Allah melarang jual beli yang itu produktif bagi kehidupan manusia dalam rangka agar mereka bisa fokus untuk melaksanakan Jumatan. Menunjukkan bagaimana perhatian yang diberikan oleh Allah
bagi para hambanya untuk bisa hadir dan mendengarkan Jumatan ini secara maksimal. Salah satu di antara manfaat ketika tausiah dari Al-Quran dan Sunnah itu didengarkan oleh seorang mukmin, maka akan memberikan kehidupan yang baik baginya. Allah Ta'ala berfirman, وَذَكِّرْ فَإِنَّا ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita fahami bahwa dari sekian banyak ilmu agama yang disampaikan oleh para ulama, di sana ada ilmu yang wajib dan di sana ada ilmu yang sifatnya anjuran dan ada ilmu yang sifatnya wajib kifayah untuk dipelajari. Sebagai seorang muslim, maka setiap kita dituntut untuk belajar ilmu yang sifatnya fardu ain. Tidak boleh satupun di antara seorang muslim yang tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang penyesalan orang yang dilakukan oleh penduduk neraka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, disebabkan ketika di dunia mereka tidak mempelajari ilmu yang wajib. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-10, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, andaikan dulu kami mau mendengar, kami mau menggunakan pikiran kami, wa qalu law kunna nasma'u aw naqil, andaikan dahulu kami mau mendengar, mau menggunakan akal kami untuk merenungkan ayat-ayat Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kita tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Quran surat Al-Mulk. Sehingga mereka sebutkan alasan kenapa mereka menyesal ketika masuk neraka, karena mereka tidak mau belajar ketika di dunia. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu manusia ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur, jawabannya tidak tahu, itu tidak diterima. Jawaban tidak tahu itu tidak diterima, tetap akan dihukum. Anda bisa mengelak dengan jawaban tidak tahu ketika di dunia. Kenapa Bapak melakukan pelanggaran ini misalnya? Kita bisa mengatakan saya tidak tahu, dan itu memungkinkan untuk dimaafkan. Tetapi ketika di alam kubur, jawaban tidak tahu tidak diterima. Sehingga orang yang menjawab tidak tahu tetap akan dipentung oleh malaikat. Nabi SAW bercerita dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad, ketika beliau memberitahu kepada kita kondisi seorang mayit yang telah ditinggalkan oleh para pengiringnya ketika di alam kubur. Nabi SAW bersabda, al-abdu idza wudi'a fil qabrihi wa tuwliya wa zahaba asbahuhu. Seorang hamba ketika sudah ditinggal oleh orang yang mengiringinya dan berangkat pergi orang-orang yang mengiringinya, innahu la yasma'u qur'ain alihim, dia berada dalam kesepian. Dan subhanallah, mayit ini mendengarkan suara sandal orang-orang yang mengantarkannya. Anda bisa bayangkan anak kecil yang ditinggal oleh orang tuanya dan dia melihat perpisahan dengan orang tuanya akan semakin sedih daripada ketika dia ditinggal dan tidak mengalami perpisahan. Mayit ketika dia dimasukkan ke dalam alam kubur, Allah perdengarkan suara sendal teman-temannya agar membuat dia semakin merasa kesepian. Lain halnya ketika anak kecil datang ke rumah, ternyata rumahnya kosong, orang tuanya mana? Ternyata sudah pergi, dia sedih. Tapi lebih sedih ketika dia ditinggal orang tuanya dan dia melihat orang tuanya pergi, membuat dia semakin sedih. Bayangkan ketika kita menjadi mayit, lalu kita berada di dalam kegelapan kuburan, kita mendengar satu demi satu suara sandal meninggalkan kita. Kita ditinggal sendirian di alam kubur sendirian. Kemudian datang dua malaikat. Kemudian malaikat ini mendudukkan si mayit. Lalu malaikat ini bertanya dengan pertanyaan di alam kubur. Salah satunya, ma kunta taqulu fi hada rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Apa sikap yang kau berikan terhadap orang yang telah diutus oleh Allah ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, seorang muslim ahlu sunnah yang dia komitmen dengan ajaran Nabi SAW akan bisa menjawab dengan tegar. Dan itulah al-qawlu sabit yusabbitullahu bil qawli sabit. Allah Ta'ala memberikan keteguhan hati bagi orang-orang mukmin sehingga dia bisa menjawab dengan tegas. Sedangkan orang munafik dan orang-orang kafir, orang yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan pelajaran agama, tidak pernah memaksakan dirinya untuk sinau agama, tidak pernah memaksakan dirinya untuk belajar agama, maka dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Apakah jawaban ini tidak tahu itu diterima? Maka malaikat ini mengatakan, fayuqal la zaraita wala talaik, kamu tidak tahu dan tidak mau membaca, kamu tidak tahu dan tidak mau belajar. Sehingga orang yang menjawab tidak tahu dijawab oleh malaikat, engkau tidak tahu dan tidak mau belajar. Summa yudrabu bil bidqaqatin min hadid, lalu dia dipentung, dipukul dengan menggunakan pentung dari besi. Hadis riwayat Bukhari. La haula wala quwata illa billah. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan remehkan masalah ilmu agama. Bisa jadi Anda punya kesibukan, tapi sepenting apapun kesibukan Anda untuk kegiatan dunia, akhirat jauh lebih penting dari segala-galanya. Karena dunia ini hanyalah fana, dunia ini hanyalah sementara, dunia ini hanyalah tempat persinggahan untuk mencari bekal, sedangkan kehidupan akhirat adalah kekal selama-lamanya. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin illa sab'in." Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit sekali mereka yang melebihi itu. Hadis riwayat Tirmizi. Umur umat Nabi Muhammad rata-rata adalah 60 hingga 70 tahun. Oleh karena itu, manfaatkanlah sisa waktu kita, sisa umur kita untuk mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Karena itu, sisihkan waktu. Bahkan kalau bisa lebih dominan, gunakan waktu Anda untuk mengenal ilmu wajib yang tidak boleh bagi siapapun untuk tidak mengetahuinya. Apabila orang berada di alam kubur, ketika dia menjawab la adri, aku tidak tahu ya Rabb, ternyata malaikat tidak mau menerima jawaban semacam ini. Malaikat tidak mau menerima jawaban semacam ini, dan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan hukuman baginya. Kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah taala memberikan limpahan hidayah kepada kita, sehingga kita punya kesadaran untuk mau belajar ilmu agama. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi semacam ini sebenarnya sudah kita jumpai dalam kehidupan di dunia. Anda bisa lihat ketika seorang aparat dia menangkap salah satu pengendara kendaraan yang ternyata dia melanggar lalu lintas. Mungkin dia melawan arus misalnya, atau mungkin dia melanggar lampu merah atau yang lainnya. Pada saat dia ditilang, tidak ada alasan saya tidak tahu. Pada saat dia ditilang, tidak ada alasan saya tidak tahu Pak, kalau ini ternyata melawan arus.
tetap dia akan ditilang. Itu manusia terhadap manusia. Yang hukum ini adalah buatan mereka dan bisa ditoleransi. Dalam masalah agama, ketika di dunia orang bisa beralasan tidak tahu, kenapa Anda tidak mengerjakan kewajiban A, kenapa Anda tidak mengerjakan kewajiban B. Orang yang tidak tahu dimaafkan, tapi yang tidak mau tahu tidak pernah dimaafkan. Karena dibedakan antara orang yang tidak tahu dan orang yang tidak mau tahu. Bagaimana kesimpulan orang yang tidak mau tahu? Mereka sudah mendapatkan tanda-tanda datangnya hidayah, ada di sekitarnya dan mudah untuk diakses. Bisa jadi bagi dia untuk mempelajarinya, tapi dia menghindarinya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangkau wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatan yang aku berikan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan aku akan kumpulkan kelak di hari kiamat dalam kondisi buta. Quran surat Toha ayat 124. Qala rabbi lima hasratani a'ma wa qad kuntu basira. Orang ini pun bertanya, kenapa ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Allah berfirman menjawab pertanyaan orang ini. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitah wa kadzalikal yauma tunsa. Karena dulu telah datang penjelasan dari kami, tetapi engkau meninggalkan itu, engkau tidak mau mendengarkannya. Kajian ada di samping rumahnya, tetapi dia tidak pernah mau tahu. Dia tidak mengerti tentang agama, dan kebodohan itu dibiarkan begitu saja. Padahal dalam masalah hukum negara, orang tidak tahu di hadapan hakim, dia bilang saya tidak tahu hukum ini, hakim tetap akan menghukumnya. Itu ilustrasi di dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima orang yang beralasan tidak mau tahu. Kadzalika atatka ayatuna fa nasitah. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami, telah datang kepadamu hukum-hukum kami, tapi engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini juga engkau dilupakan. Quran surat Toha ayat 126. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi pahami, di sana ada ilmu wajib dalam masalah akidah. Semua mukmin harus tahu. Ilmu wajib dalam masalah ibadah, setiap muslim harus mengerti. Ilmu wajib dalam masalah muamalah, semua orang yang bermuamalah, bertransaksi jual beli maupun yang lainnya wajib paham. Karena kalau tidak paham pasti dia akan berdosa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memudahkan langkah kita untuk belajar ilmu agama. Kalaupun bagi Anda yang belum pernah menyentuhnya, mulai hari ini tekadkan dalam diri Anda, saya harus menjadi seorang muslim yang melek agama. Jangan dibiarkan kebodohan melekat pada diri kita tentang masalah agama. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita hidayah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi khatib dan antum sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana fil lana wa li walidina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fil lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.